ayat yang ke-11 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-48 di sini, siapa yang membuang aku dan tiada menerima perkataanku, ia ada satu yang menghukumkan dia. Maka perkataan yang aku katakan, itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Jadi kedatangan Tuhan itu sama dengan pengertian hari kiamat. Bagaimana Yesus naik ke surga, demikian juga kata firman Allah, dia akan datang kembali. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, hari kiamat itu terjadi, saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Ini terjadi. Oh, seorang hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa. Dia berkata bahwa Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Tapi firman Allah berkata, jangan kamu percaya. Oh, dia dipakai secara luar biasa. Saudara, saya mau supaya kita memahami sebenarnya sifat dari kedatangan Tuhan itu. Kata firman Allah, dia seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Ini sifat. Jadi begitu cepat. Mari kita lihat, saudara. Sifat yang pertama daripada kedatangan Tuhan kali yang kedua, orang berkata, ya seringkali kita dengar, dia seperti kilat yang memancar. Sehingga ketika terjadi kilat yang dahsyat, orang mulai berkata, hari kiamat sudah tiba. Bukan begitu, saudara. Itu hanya sifat, artinya hanya melambangkan kecepatan daripada kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu begitu cepat, tidak bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan teknologi. Semutakhir apapun yang ada di kolong langit ini tidak mampu mendeteksi tentang peristiwa hari kiamat itu, saudara. Makanya dia berkata di dalam ini seperti kilat yang memancar. Ini bicara tentang kecepatan cahaya, saudara-saudara. Kecepatan cahaya, saudara-saudara, itu 300.000 km per detik. Jadi dalam 1 detik dia bisa mencapai, saudara-saudara, radius 300.000 km. Sementara lingkar bumi ini, saudara, itu hanya 41.000 km. Jadi kalau kita bandingkan ini, saudara, kecepatan cahaya mengelilingi putaran lingkaran langit bumi ini, saudara, itu dia sudah mengelilingi 7 kali dalam 1 detik. Karena 1 detik 300.000 km dia jangkau. Ini kecepatan cahaya. Jadi demikian juga dengan peristiwa kedatangan Tuhan atau hari kiamat itu terjadi. Dia begitu cepat. Makanya saya katakan, tidak ada satu teknologi secanggih semutakhir apapun yang ditemukan di abad ini, saudara, yang mampu mendeteksi tentang peristiwa hari kiamat itu. Yang kedua, sifat kedua, saudara, itu dia seperti pencuri. Nah, di pasal 24 ayat 43 dan 44. Saudara bandingkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3 saya baca untuk saudara. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semua
dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi saudara, dalam Injil Matius tadi kita sudah membaca, dia datang dengan cara yang tidak terduga, waktu yang tidak ditentukan oleh manusia. Pencuri artinya waktu yang tidak terduga, waktu yang tidak bisa diprediksi. Sehebat, setenar, seurapan apapun seorang hamba Tuhan, dia tidak bisa mengatakan hari kiamat terjadi pada tanggal 30 Januari 2030. Tetapi kita melihat bagaimana sebenarnya kedatangan Tuhan ini. Dia seperti kilat yang memancar, dia seperti pencuri. Makanya Yesus pernah berkata, saudara-saudara, dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-32, tolong. Jadi saudara, siapa kita sebagai hamba Tuhan? Yesus saja sebagai manusia. Di sini Yesus berbicara sebagai anak manusia, saudara, bukan sebagai Allah. Kalau sebagai Allah, dia pasti tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Tapi ini dia berbicara dia sebagai manusia, kapasitasnya sebagai manusia. Secara manusia dia tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Tapi sebagai Allah dia tahu. Tapi di sini saya katakan, siapa manusia sebesar apapun, bintang jatuh hari kiamat, penghabisan dan penghukuman. Ini tentang hari kiamat. Waktu bintang jatuh, belum hari kiamat, saudara-saudara. Siapa kita? Sehebat, seurapan apa, setenar apa, secanggih apa teknologi yang kita miliki, semutakhir apa teknologi yang kita miliki, saudara, tidak akan mau mendeteksi tentang kedatangan Tuhan kalau yang kedua hari kiamat itu berlaku. Yang harus saya dan saudara perhatikan itu di dalam Yesaya 11 ayat 17. Saudara juga boleh bandingkan dengan Matius 24 ayat yang ke-32, 33. Bagaimana saudara-saudara, Israel itu kembali pada masa di mana mereka tercerai-berai dari berbagai penjuru dunia ini. Kedua, saudara, ini tanda ya peristiwa-peristiwa yang harus terjadi mendahului hari kiamat. Yang kedua, pengkabaran Injil yang sangat dahsyat. Alkitab berkata, saudara, ketika Injil ini diberitakan sampai ke pelosok ujung bumi, baru tiba kesudahannya. Peristiwa besar yang terjadi mendahului kedatangan Tuhan kami yang kedua atau hari kiamat itu. Yang ketiga adalah masa yang sukar. Masa yang sukar, kasih yang semakin tawar, menjadi dingin, menjadi tidak berfaedah. Keempat, saudara, Matius pasal yang ke-24 ayat 23 sampai 24. Apa? Ayat-ayat ini bicara tentang apa? Ajaran sesat dan nabi palsu. Jadi masa yang sukar itu bersamaan dengan pengajaran yang sesat dan nabi-nabi palsu. Itu sebabnya ayat ini dia berkata, saudara, kalau saudara mendengar orang berkata bahwa Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Ada banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Zaman kepalsuan sementara merajalela, saya saat itu mulai terjadi, sekarang mulai terjadi. Tujuan daripada ajaran sesat nabi palsu supaya orang-orang pilihan ini menjadi pengikut setan. Terakhir, saudara-saudara,
tanda atau peristiwa besar yang akan terjadi. Ya, masa antikris berkuasa. Yang masuk dalam penganiayaan 3,5 tahun aniaya ini, saudara-saudara, adalah 5 gadis yang bodoh, orang-orang Kristen yang tidak bijaksana. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka. Ketika mereka bertahan sampai akhir selama 3,5 tahun, itu mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penganiayaan. Bahkan kata firman Allah, ada 5 bulan tidak ada kematian di sana. Saudara ingin mati, tidak akan mati di sana. Yang ada hanyalah kesakitan dan penderitaan. Mereka dianiaya, tapi ketika mereka bertahan, mereka akan diselamatkan, kata firman Allah. Kalau mereka tidak bertahan, saudara, mereka akan menjadi pengikut antikristus. Dan itulah mereka akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam peperangan yang namanya perang Harmagedon. Nah, ketika terjadi perang Harmagedon, itu saat itu terjadi hari kiamat. Tapi peristiwa 3,5 tahun masa pemerintahan antikristus itu berkuasa, itu terjadi dulu. Selesai masa pemerintahan 3,5 tahun, di mana ada penderitaan, di mana ada penganiayaan yang luar biasa terjadi, saudara-saudara, baru kata firman Allah, hari kiamat itu tiba. Mana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini? Apa yang perlu kita lakukan? Yang saya mau sampaikan kepada saudara, yang pertama, saudara, dalam Injil Lukas pasal yang 21 ayat 34 dan 30 sampai 36, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini mendahului peristiwa-peristiwa yang saya singkapkan lewat kebenaran firman Allah ini? Apa yang harus kita lakukan? Kata firman Allah, jaga hati kita. Hati, saya katakan, itu sentral, di mana saya dan saudara harus menjaga dengan baik. Dari mata turun ke hati, dari pendengaran turun ke hati. Di hati ini harus dijaga. Kata firman Allah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati perlu dijaga dan sangat penting, karena hati adalah hal yang paling sensitif di dalam hidup ini maupun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau hati kita sudah terluka, kalau hati kita sudah tersakiti, itu orang sulit untuk melepaskan pengampunan kepada kita. Ada lagu tuh, jagalah hati, jangan kau ingkar, jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, jangan kau dustai, jagalah hati, cahaya ilahi. Jaga hati kita, karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau kita tetap menjaga hati, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kemalangan, ada hal-hal yang datang menekan hidup saya dan saudara melalui pandangan kita, melalui pendengaran kita, saudara-saudara, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Maka kita akan tetap berdoa. Kedua adalah Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukankah kami berbuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? 3 hal yang mereka lakukan, saudara-saudara, yang sangat spektakuler, tetapi tidak diakui oleh Tuhan. Kenapa? Ayat yang sebelum itu dia katakan, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku di surga. Mereka tidak memiliki pergaulan yang erat bersama dengan Tuhan mereka. Kita taat dan kita mau bergaul karib dengan Tuhan lewat melakukan perintah-perintah Tuhan, supaya ini yang orang harus dengar pada terakhir, pada hari kiamat. Ya, puji Tuhan.
Dan saudara, yang terakhir saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 13, intinya di situ kita harus tetap tinggal di dalam kasih. Ayat 13 dia berkata, oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Yesus, kasih Allah. Kita tetap berakar di dalam kasih Allah. Apapun yang saya katakan terjadi dalam hidup kita, kita tetap ada di dalam Dia. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara, dalam kita menjalani, menghadapi peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi di akhir zaman, ketika Yesus akan datang kali yang kedua atau hari kiamat itu terjadi. Tuhan Yesus menolong kita. Roh Kudus ada bersama dengan saya dan saudara, sehingga dalam perjalanan kita dari dunia ini sampai surga yang kekal, itu benar kita ada di dalam kasih Tuhan yang tidak